Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amal. Yang pertama yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggam, Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM, dan yang saya hormati juga Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggam, Bapak Dr. Aziz Wahab BA MAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Abu Yazid Adnan Kurni MHI dan Ibu Nina Agus Haryanti MH, dan yang saya hormati kedua orang tua saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dari Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Baik, saya akan menyampaikan judul proposal saya, yaitu pandangan hakim terhadap cerai talak pada putusan nomor 68 PDT.G 2024 PA Probolinggo. Perspektif SEMA nomor 1 tahun 2022, studi kasus di Pengadilan Agama Probolinggo. Alasan saya memilih judul ini karena saya ingin memahami bagaimana pandangan Hakim PA Probolinggo terhadap menerapkan SEMA nomor 1 tahun 2022 dalam perkara cerai talak, khususnya pada putusan nomor 68 PDT.G 2024 PA Probolinggo. Studi ini juga penting untuk melihat pertimbangan hukum yang dilakukan hakim serta dampak terhadap pihak yang berperkara. Yang pertama, bab 1, yaitu latar belakang. Latar belakang pada putusan nomor 68 PDT.G 2024 PA Probolinggo, hakim mempertimbangkan SEMA nomor 1 tahun 2022 yang menekankan alasan perceraian yang sah harus memenuhi syarat. Yang pertama, seperti nafkah yang diberikan minimal 12 bulan atau perselisihan pertengkaran terus-menerus terjadi kurang lebih 6 bulan. Dan hakim wajib memperdamaikan pihak yang berperkara sebelum memutuskan perceraian. Prinsip hakim mempersulit perceraian hanya dikabulkan jika semua upaya pertahanan rumah tangga gagal. Hakim memastikan perceraian hanya menjadi solusi terakhir apabila perkara itu sesuai aturan yang berlaku. Yang pertama, bab 1, yaitu latar belakang. Latar belakang pada putusan nomor 68 PDT.G 2024 PA Probolinggo, hakim mempertimbangkan SEMA nomor 1 tahun 2022 yang menekankan alasan perceraian yang sah harus memenuhi syarat. Yang pertama, seperti nafkah yang diberikan minimal 12 bulan atau perselisihan pertengkaran terus-menerus terjadi kurang lebih 6 bulan. Dan hakim wajib memperdamaikan pihak yang berperkara sebelum memutuskan perceraian. Prinsip hakim mempersulit perceraian hanya dikabulkan jika semua upaya pertahanan rumah tangga gagal. Hakim memastikan perceraian hanya menjadi solusi terakhir apabila perkara itu sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap kasus cerai talak dalam putusan nomor 68 PDT 2024 PA Probolinggo. Yang kedua, bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap kasus cerai talak pada putusan nomor 68 PDT. Yaitu yang pertama, ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo untuk menghadapi kasus cerai talak pada putusan nomor 68 PDT.G 2024 PA Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap cerai talak pada putusan nomor 68 PDT 2024 PA Probolinggo, perspektif SEMA nomor 1 tahun 2022. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu mengembangkan teori hukum keluarga Islam yang mengembangkan perspektif SEMA nomor 1 tahun 2022. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang konsep perceraian dalam KHI dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan mengembangkan model analisis keputusan hakim dalam menangani kasus perceraian. Secara praktif, bagi penulis penelitian ini bermanfaat dapat memperkaya wawasan yang lebih memperdalam analisa cerai talak di pengadilan agama. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan rumah tangga. Penelitian terdahulu yaitu teori yang akan digunakan
Dalam penelitian ini, hasil-hasil yang relevan disampaikan secara naratif dengan menganalisis keterkaitan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya. Yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Dudori Samsudin Yahya yang berjudul Analisis Yuridis Penolakan Gugatan oleh Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian. Yang kedua, skripsi dari Risma Zulhida yang berjudul Analisis Perkara dalam Putusan Nomor 0022-PDT-G-2014-PAMN tentang penolakan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dan yang ketiga, skripsi dari si Hanifah MR yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam. Studi Putusan Nomor 2798-PDT-TG-2021-PA dan yang keempat, skripsi dari Renata Sada Winawan 2024 yang berjudul Implementasi SEMA nomor 1 tahun 2022 terhadap pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat perselisihan terus-menerus pada putusan nomor 894-PDT-G-2023-PAMGT. Dan yang terakhir, skripsi dari Muhammad Ilham Azizul Haq 2023 yang berjudul Penyelesaian Sengketa Perceraian Agama Pasca Memperlakukan SEMA nomor 1 tahun 2022. Studi perkara pada Pengadilan Agama Painan. Lanjut bab 2 yaitu kajian teori, di mana kajian teori saya yang pertama tentang pengadilan agama, yang kedua tentang hakim, dan yang ketiga tentang perceraian, dan yang keempat tentang permohonan, dan yang kelima tentang putusan, dan yang terakhir tentang SEMA, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung. Yang pertama, pengadilan agama. Dalam hal ini, pengadilan agama hanya berwenang di bidang perdata saja, tentunya khusus orang-orang Islam di Indonesia. Dalam perkara-perkara perdata Islam tentunya, tidak mencakup seluruh perdata Islam. Yang pengadilan agama adalah satu dari 3 pengadilan khusus yang sah di Indonesia. Pengadilan khusus karena peradilan agama memiliki perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam atau yang menyangkut golongan masyarakat tentu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua, tentang hakim. Hakim sendiri yaitu adalah penjabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan peradilan. Dan yang kedua, tugas hakim, yaitu hakim memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada hakim. Hakim pengadilan agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara diatur dalam acara pengadilan agama. Dan yang hakim juga dituntut untuk bersikap aktif sejak awal hingga akhir proses persidangan. Hakim bertugas memperdamaikan kedua pihak, memberikan informasi mengenai langkah hukum yang dapat diambil dan menjelaskan tentang alat bukti yang perlu diajukan, serta memeriksa perkara dapat berjalan lancar. Dan yang ketiga, perceraian. Perceraian yaitu putusnya hubungan suami istri dalam berumah tangga. Perceraian dalam istilah fikih disebut talak, yang artinya melepaskan ikatan perkawinan. Alasan-alasan perkawinan adalah dasar bukti keterangan yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu perkara perceraian yang telah diterapkan dalam hukum nasional. Alasan hukum perceraian diajukan oleh suami atau istri yang kemudian terbukti setelah melalui proses pemeriksaan dan persidangan di pengadilan, dapat dijadikan dasar dalam memutuskan perkara perceraian. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang hak talak oleh suami hanya diperbolehkan apabila memenuhi alasan. Yang pertama, salah satu pihak melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan seperti mabuk, bernarkoba, atau berjudi. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Karena yang ketiga, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan seperti KDRT. Yang keempat, salah satu pihak dijatuhi hukuman 5 tahun penjara setelah perkawinan berlangsung. Dan yang kelima, salah satu pihak mengalami penyakit yang parah dan mengakibatkan tidak mampunya menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Dan yang keenam, pasal 116 KHI menambahkan 2 alasan, yaitu suami melanggar taklif talak, dan yang kedua, salah satu pihak berpindah agama atau murtad. Lanjut tentang permohonan. Permohonan untuk penyelesaian sengketa dalam perkara perdata di antara anggota masyarakat salah satu pihak yang berselisih
perlu mengajukan permohonan penyiksaan pengadilan. Pihak yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat, yang mengajukan gugatan yaitu disebut tergugat. Gugatan dapat juga diartikan sebagai permohonan atau tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan berwenang terhadap pihak lain. Keadilan tujuan agar perkara tersebut diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam proses ini, persidangan gugatan selalu melibatkan penggugat, tergugat, serta perkara yang menjadi sengketa. Jenis-jenis gugatan itu ada dua. Yang pertama, gugatan permohonan, dan yang kedua, gugatan perdata. Gugatan permohonan juga sering disebut dengan gugatan volunteer, yang mana perkara perdata diajukan dalam bentuk permohonan. Istilah volunteer dapat ditemukan dalam penjelasan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan keadaan pengadilan mencakup penyelesaian masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi volunteer. Perkara volunteer, perkara yang bersifat permohonan tanpa adanya sengketa atau pihak lawan. Gugatan yang kedua, gugatan perdata atau contentious. Gugatan contentious merupakan perkara yang berupa permohonan atau gugatan yang mengandung sengketa antara pihak dengan pihak yang terlibat. Nomor perkara contentious diganti dengan huruf G. Meskipun menggunakan istilah permohonan, perkara ini izin ikrar talak dan poligami termasuk dalam kategori contentious karena mengandung sengketa, sehingga diberi tanda G. Selain itu, dalam perkara permohonan mengandung sengketa, pihak yang mengajukan tersebut pemohon, sedangkan pihak lawan disebut termohon. Misalnya contoh ikrar talak, suami yang bertindak sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Tentang putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara antara para pihak. Dan yang terakhir, SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung awalnya dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Yang susunannya kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Secara itu, beberapa penjelasan tentang SEMA yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada rumusan Kamar Agama poin 1 mengenai hukum perkawinan. Huruf B, poin 1 dan 2 menjelaskan tentang upaya untuk mempertahankan suatu perkawinan dan prinsip yang menghentikan perkara dengan cara sebagai berikut. Permohonan perceraian diajukan dengan alasan suami atau istri tidak memenuhi kewajiban nafkah batin. Hanya dapat diterima jika bukti bahwa suami dan istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka minimal 12 bulan. Permohonan perceraian berdasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat diterima jika terbukti pasangan telah pisah rumah minimal 6 bulan. 3. Tentang metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai landasan yuridis yang menjadi pedoman dalam perkara cerai talak. Dan pendekatan empiris digunakan untuk menggali pandangan hakim mengenai penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam perkara cerai gugat melalui cerai talak melalui wawancara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskripsi yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pandangan hakim terhadap perkara cerai talak pada putusan nomor 68 garis miring PDT.IG garis miring 2024 garis miring PA Probolinggo. Dan data dan sumber data penelitian. Yang pertama data primer, yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber melalui observasi dan wawancara. Dan data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Pada penelitian ini, data sekunder berupa buku, ilmiah, artikel atau jurnal, dan dokumen resmi lainnya, sehingga tidak membutuhkan survei. Analisis data. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan sebuah metode yang dipakai untuk mengamati dan mencatat fenomena yang diteliti secara sistematis. Pada tahap awal, observasi, peneliti umumnya mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi. Selanjutnya, observasi dilakukan secara lebih fokus dengan memperdalam serta memperluas data dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, wawancara. Wawancara metode mengumpulkan data yang dilakukan melalui langsung dengan informasi untuk memperoleh informasi yang akurat. Metode ini bertujuan untuk berbagai konstruksi yang sedang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo pada putusan nomor 68 garis miring PDT.IG garis miring 2024 garis miring PA Probolinggo. Melalui wawancara, peneliti dapat merekonstruksi keadaan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo. Peneliti mendapat gambaran yang lebih mendalam mengenai latar belakang suatu permasalahan. Tahapan wawancara diakhiri dengan proses verifikasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan termasuk konstruksi saat ini.
Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo. Ada yang memberi putusan perkara nomor 68-PDT-G-2024-PA Probolinggo. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyelusuri catatan, transkrip, buku, dan sumber serupa yang relevan dengan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh berupa dokumen yang mendukung analisis permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan dokumentasi, penelitian dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan valid sebagai dasar untuk menyusun analisis serta menarik kesimpulan. Metode ini membantu peneliti memahami konteks dan latar belakang permasalahan. Peneliti mengumpulkan dokumen tentang putusan nomor 68-PDT-G-2024-PA Probolinggo dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Dengan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Probolinggo memenuhi metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan valid sebagai landasan untuk menyusun analisis dan kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dari pembahasan saya dari bab 1 hingga sampai bab 3 yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menerapkan SEMA nomor 1 tahun 2022 dalam putusan cerai talak nomor 68-PDT-G-PA Probolinggo dengan lebih ketat. Hakim mempertimbangkan faktor perselisihannya, upaya rekonsiliasi, dan dampak perceraian sebelum mengabulkan permohonan. Studi ini juga mengungkap bahwa penerapan SEMA ini berdampak pada praktik peradilan, memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan, dan mengurangi angka perceraian yang terjadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik analisis data yang pertama, observasi. Observasi merupakan sebuah metode yang dipakai untuk mengamati dan mencatat fenomena yang diteliti secara sistematis. Pada tahap awal observasi, peneliti umumnya mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi. Selanjutnya, observasi dilakukan secara lebih fokus dengan memperdalam serta memperluas data dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, wawancara. Wawancara metode mengumpulkan data yang dilakukan melalui langsung dengan informasi untuk memperoleh informasi yang akurat. Metode ini bertujuan untuk
berbagai konstruksi yang sedang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo pada putusan nomor 68 garis miring PDT-G 2024 PA Probolinggo. Melalui wawancara, peneliti dapat merekonstruksi keadaan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo. Peneliti mendapat gambaran yang lebih mendalam mengenai latar belakang suatu permasalahan. Tahapan wawancara diakhiri dengan proses verifikasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan termasuk konstruksi saat ini. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo. Ada yang memberi putusan perkara nomor 68 garis miring PDT-G garis miring 2024 garis miring PA Probolinggo. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyelusuri catatan, transkrip, buku, dan sumber serupa yang relevan dengan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh berupa dokumen yang mendukung analisis permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan dokumentasi, penelitian dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan valid sebagai dasar untuk menyusun analisis serta menarik kesimpulan. Metode ini membantu peneliti memahami konteks dan latar belakang permasalahan. Peneliti mengumpulkan dokumen tentang putusan nomor 68 garis miring PDT-G garis miring 2024 garis miring PA Probolinggo dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Dengan bertujuan dari Ketua Pengadilan Agama Probolinggo memenuhi metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan valid sebagai landasan untuk menyusun analisis dan kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dari pembahasan saya dari bab 1 hingga sampai bab 3, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menerapkan SEMA nomor 1 tahun 2022 dalam putusan cerai talak nomor 68 garis miring PDT-G garis miring PA Probolinggo dengan lebih ketat. Hakim mempertimbangkan faktor perselisihannya, upaya rekonsiliasi, dan dampak perceraian sebelum mengabulkan permohonan. Studi ini juga mengungkap bahwa penerapan SEMA ini berdampak pada praktik peradilan, memperkuat pelindungan hukum bagi perempuan, dan mengurangi angka perceraian yang terjadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.